agak kurang pantas menyandang gelar Peter Parker karena tidak seganteng Peter Parker. Oke. Dan aku tidak seramping Peter Parker juga. Sebenarnya yang lebih membantu itu si MBG ini harus kita sosialisasikan juga buat mahasiswa atau cukup nasi darurat aja nih. Gimana menurut Bang Peter? Jadi topeng ini untuk nutup air matanya gitu ya Bang? Ya. Jangan. Jalan-jalan ke Makassar. Pulangnya pengen rendang. Duh, pas banget nih perut lapar. Tinggal call nasi darurat Padang. Woo! So, please welcome tamu spesial kita hari ini, Peter Parkir. Halo Peter Parkir. Halo. Selamat datang. Oke. Gimana nih perjalanannya ke sini Peter? Lumayan nanjak. Nanjak ya? Aku Nanjak. panggilnya Peter kan? Bener Peter. kan? Oke. So, kali ini kita nggak sendirian nih Peter. Oke. Ditemenin ya sama penyiar classy, yaitu Putih Adelia. Halo Put. Hai. Halo Bang Peter Parkir. Halo. Halo, duduk nih di sini. Oke. Jadi kita bertiga ya hari ini ya. Iya. Oke deh. Mengulik Bang Peter gitu. Bener banget. Nah, gini Put, Bang Peter ini kan lagi viral banget nih di sosial media. Karena aksi beliau yang inspirational banget, yang Setuju sih. pas banget nih untuk mahasiswa-mahasiswa gitu. Anak kos maksudnya. Yaitu beliau fokus untuk membantu masyarakat yang lagi lapar gitu. Oke. Kebetulan Iya. aku agak lapar sih hari ini. Bisa dibantu langsung Bang. Kecuali kondisi darurat boleh. Oke. Hanya untuk kondisi darurat. Berarti kondisi salah ya pantun aku tadi. Tadi kan aku bilang lagi lapar nih, tinggal call. Oh nggak bisa ya, harus Oh, nggak darurat bisa. ya. Kalau Oh itu- gitu. Kalau itu bisa beli sendiri. Oke. Benar. So, aku penasaran nih Bang Peter. Kan namanya Peter Parkir kan? Iya kan? Iya. Itu inspirasi nama Peter Parkir ini kan harusnya Spider-Man kan? Kenapa Bang milih plesetannya tuh parkir? Kepo nih. Apa Bang tukang parkir? Kalau sore ya? Oh, kalau iya. Enggak bercanda. Kalau siangnya di podcast Buka Kata. Iya. Kenapa tuh Bang? Jadi nama Peter Parkir ini sebenarnya plesetan aja. Plesetan dari Peter Parker kan? Iya. Karena agak kurang pantas menyandang gelar Peter Parker karena tidak seganteng Peter Parker. Oke. Dan aku tidak seramping Peter Parker juga. Agak obesitas yang ini. Spider Enggak, yang ini Bang. obesitas. Enggak. Sedikit. Oh, sedikit. Sedikit. Oh, jadi gitu ya. Ya, plesetan aja itu. Plesetan. Oh, plesetan. Oke. Nah, Nat, biasanya kan kita tahu kalau superhero nih, ini kan temanya superhero. Yang nyelamatin kota tuh kita taunya mostly-nya Superman. Iya. Tapi kenapa Spider-Man yang dipilih nih? Bahkan bisa aja Superman pakai apa ya? Ada baju yang Iya, di belakangnya jubahnya. gitu, jubahnya, rambutnya diginiin itu kan visualnya lebih kelihatan. Kenapa milihnya yang pakai topeng gitu? Supaya nggak kelihatan udah pasti. Oh, Kenapa? misterius gitu ya. Iya. Oh, Salah jadi satu tujuannya itulah supaya tidak terekspos siapa aslinya. Oke. Nah, begitu. pokoknya di balik topeng Spider-Man ini ya Peter Parkir. Dua-duanya sama-sama fiksi. Oh, jadi Peter Parker fiksi, Peter Parker juga fiksi gitu. Ya memang fiksi kan? Oh ya, Peter Parkernya fiksi. Tapi kalau Peter Parkirnya fiksi apa enggak nih Bang? dengan aksinya gimana Dengan tuh? Bang? aksinya. Aksinya nyata, Ya. tapi orangnya biarkan jadi fiksi aja. Oke. Aku penasaran nih Bang Peter. Ya. Sebenarnya abang mulai konten kayak gitu ya di sosial media yang udah viral ini, itu dimulainya tuh emang Bang Peternya sendiri mau bikin konten dengan konsep seperti itu, atau udah bantunya udah dari lama gitu? Gimana tuh Bang? Awal mula lahirnya program nasi darurat Padang itu sebenarnya tidak sesimpel ada orang lapar aku bantu nih. Iya, iya, Tidak.
dari itu lahirnya dari rentetan peristiwa lah gitu yang aku alami sampai melalui proses yang panjang lah, proses pemikiran yang panjang juga sampai akhirnya terbentuklah itu program nasi darurat gitu. Oke, berarti kalau boleh tahu based on experience sendiri dulu, maka lahirlah keinginan untuk membuat gerakan ini gitu Bang. Atau gimana nih? Ya salah satu yang paling berpengaruhnya justru gitu. Ya tadi itu ya pengalaman pribadi ya, karena itu dekat dengan aku kan. Itu tapi awal mula bisa lahirnya itu justru bukan dari suatu kemuliaan lah gitu ya, kita bisa sebut begitu. Awal lahirnya itu justru karena aku mau diet dulu. Oke. Ini agak unik ya. Aku agak bingung nih, apa nih korelasinya? Jadi waktu itu kan ini Peter Parker obes kan. Hampir 100 waktu itu. Sekarang masih obes juga, tapi alhamdulillah sudah lebih baik. Menuju ideal ya. Iya gitu. Waktu itu kan aku obesitas, kemudian aku harus cari metode diet yang tepat gitu. Tapi ya ini Padang kan, makanan semua enak di sini. Gitu. Jadi pada saat itu aku coba dengan metode intermittent. Yang mana aku melakukan diet itu cuma makan berat 1 hari 1 kali. Biasanya kan aku makannya 3 kali sehari, seperti manusia pada umumnya lah. Gitu. Jadi karena aku makan cuma sekali, yang 2 ini kan aku bisa saving kan. Yang 2 kali ini aku bisa saving, ya tidak aku belanjakan lah, artinya gitu. Kemudian pada perjalanannya tuh aku mengalami suatu peristiwa ya. Ada teman aku, beliau kerja, kemudian pinjam uang. Aku tanya kan buat apa, nggak biasa-biasanya dia pinjam uang kan. Dia bilang ya buat beli makan. Itu pengalaman yang agak mengganggu aku kan, mengganggu pikiran lah gitu. Karena karena aku mikir bahwa ya lu kan punya gaji gitu, masa nggak bisa beli makan? Kebutuhan makan ini kan kebutuhan primer ya. Ya kebutuhan primer banyak, tapi salah satu yang paling penting kan makan kan. Benar. Untuk menyambung hidup itu kan makan. Benar banget Bang. Jadi pada saat itu peristiwa itu terjadi dan nggak sekali gitu. Ada lagi yang lain pinjam uang buat beli makan gitu. Alasannya itu makan ya? Iya gitu. Karena aku intermittent fasting kan, makan berat cuma 1 hari 1 kali. Dan ada jatah 2 lagi yang jatah 2 lagi tidak terpakai, jadi ya sudahlah. Mulai dari situ gitu. Yang 2 itu aku mulai bagikan. Kalau diingat-ingat dulu waktu aku masih kuliah juga, ya kondisinya kurang lebih sama. Sering menahan-nahan segala sesuatu untuk bisa makan gitu. Berarti kalau untuk mulai dikontenin gitu, nah kita tuh tertariknya karena kan no fuss, wajah privacy si pelanggannya aman, no name juga, dan Peter pun kita nggak tahu wajahnya. Nah itu alasan dibalik itu boleh tahu nggak? Selain jaga privacy itu? Alasannya yang paling mendalam sih ya memanusiakan manusia pastinya ya. Itu yang sangat mendalam buat aku gitu. Karena ketika ada orang dihadapkan dengan kebutuhan, biasanya yang sering terjadi itu kan diberikan bantuan tapi dengan exposure yang tinggi gitu kan. Dipertontonkan lah gitu ya. Itu yang mengganggu aku juga gitu. Orang yang kondisinya butuh, dia dihadapkan dengan 2 pilihan gitu. Harga diri atau dapurnya kan. Harga diri atau perutnya gitu. Benar. Logika yang paling logis adalah dia pilih perutnya untuk bertahan hidup. Gitu. Jadi dia relakan lah tuh harga dirinya gitu. Aku nggak mau kasih 2 pilihan sulit itu gitu. Di saat kondisi udah nahan lapar, terus dikasih lagi pilihan yang
Aduh, kayaknya membuat pilihan itu aja udah effort lagi ya, udah keluar lagi energinya dari yang tadinya lapar aja jadi lapar banget jadi ya gitu ya. Jadi karena sekarang nih udah viral, udah banyak nih followersnya juga ya. Dari awal sekarang udah 9.000 ya. Ya sekitar 9.000. Iya, itu sekarang untuk permintaan nasinya udah berapa banyak tuh Bang? Beberapa hari terakhir ini rata-rata sekitar belasan. Belasan ya? Belasan sampai 20-an. Oke. Nah untuk finansialnya gimana tuh Bang? Sekarang itu tadi ya, selain ada yang nawarin bantuan untuk distribusi, ada juga yang hubungi kami via WhatsApp langsung japri, boleh nggak kami donasi gitu. Oh, berarti juga banyak yang tergerak hati untuk ikut membantu ya secara finansialnya. Iya, bahkan yang di luar Kota Padang ada yang alumni, ada yang dari kampusnya. Alumni dari kampusnya gitu. Bang, saya dulu kuliah itu dekat sama dulu tempat saya ngekos, saya mau donasi. Ada yang begitu. Ada juga yang beliau tinggal di luar, tapi anak-anaknya kuliah di sini. Saya mau donasi juga, saya ingat anak saya dua-dua kuliah di sini gitu. Yang mesen gitu, yang pelanggan abang ini dari ujung kota, dan keberadaan Bang Peter itu di ujung kota yang satu lagi. Nah, itu gimana tuh untuk apakah Bang Peter menyediakan waktu dan juga sarana yang sampai ke sana apa gimana? Sudah pasti. Awalnya apa ya? Seberapapun jaraknya tempuh aja terus. Dulu kan cuma 2 bantuan sehari gitu. Waktu aku mulai awal-awal ya Bang. Awal cuma 2 bantuan sehari. Lubuk Min turun, Lubuk Buaya gas. Gas terus. Langsung ya. Ini padahal bukan daerah standby ya Bang gitu kan? Bukan, aku standby di Teluk Bayur, teman-teman. Teluk Bayur. Wah, superhero Teluk Bayur nih. Teluk Bayur nih. Terus gitu. Jadi seiring berjalannya waktu justru bantuan tuh datang entah dari mana, tapi itu Tuhan punya cara gitu ya. Ada followers tiba-tiba ngechat, Bang, jauh sekali antar ke sini. Kalau daerah sini biar saya aja lah gitu. Gitu. Berinisiatif ya. Inisiatifnya tinggi sekali warga Kota Padang. Jadi kalau misalkan kita lihat data, banyak nih yang minta pakai jasanya Nasi Darurat Padang. Banyak juga yang mau bantu. Gitu. Itu yang bikin terharu ya. Iya. Terharu sekali. Respon masyarakat berarti alhamdulillahnya mendukung gerakan ini berarti ya Bang. Sangat mendukung. Mendukung. Bahkan Bang, saya nggak punya uang, boleh nggak join? Oh boleh. Saya kirim stok bahan makanan yang sudah saya pack di tempatnya beliau. Nanti kalau ada daerah sini tolong bagikan ya. Gitu. Oke. Nah, kalau itu kan tadi dengan bantuan dari luar ya Bang ya, ternyata banyak yang peduli juga dan ingin menjadi bagian lah dari Nasi Darurat ini. Nah, kalau untuk distribusinya sendiri nih Bang, apa sih pernah ada nggak yang ketika nganterin makanan itu, aduh ini langsung berlinang air mata abang sendiri atau tim itu gimana ceritanya dan pernah ada nggak cerita kayak gitu? Kalau kami Kopdar nih ya, teman-teman relawan Kopdar nih, sering ada yang, Bang tadi gue antar ke sana Bang, terus orangnya datang nangis-nangis Bang, bilang terima kasih nggak berhenti gitu. Ada juga yang ngirimnya yang nangis. Bang tadi gue antar ke sana, gue nangis gue Bang lihat kondisinya. Ada. Oke. Gitu. Jadi topeng ini untuk nutup air matanya gitu ya Bang. Ya. Jangan-jangan iya lagi ya Nat ya. Iya. Atau sekarang lagi nangis sambil cerita mungkin. Aduh. Nggak boleh ada yang tahu. Nggak boleh tahu. Oke deh. Nah ini Bang, kita kan tahu kalau di Padang ini ternyata angka kemiskinannya itu lumayan tinggi nih. Dan artinya angka kelaparannya juga sebanding dong ya. Nah, menurut abang sendiri nih dengan lahirnya gerakan yang abang inisiasi dari hal yang pribadi mungkin ya, dari hal kecil seperti ini, kira-kira bisa nggak sih Nasi Darurat Padang ini punya peranan penting nih untuk ngebantu
si kota Padang ini jauh lebih baik gitu Bang? Jauh ke arah sana. Jujur aja aku nggak punya proyeksi. Oke. Tapi yang pasti kami akan bantu teman-teman yang dalam kondisi darurat untuk bertahan. Untuk bertahan buat besoknya lagi, buat besoknya lagi, dan seterusnya. Oke, tapi kalau misalnya ada dukungan nih Bang, dari pihak luar misalnya pemerintah, mungkin gimana tuh Bang? Ada sangat kebayang terbuka berarti. Saya rasa dengan proyek pemerintah ya, pemerintah sudah melakukan hal yang jauh lebih baik daripada nasi darurat Padang gitu. Benar. Dengan rentetan program-programnya, dengan akurasi ketepatan tujuan bantuan, nilainya juga jauh lebih besar gitu. Kami ini kan hanya gerakan bawah tanah. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya benar nih Bang, kayak Bang Peter sampaikan, pemerintah tuh perannya sudah sangat besar gitu. Nah dari pandangan Bang Peter sendiri, kenapa kelaparan itu masih ada gitu? Sampai maksudnya tuh itu kan menghubungi pihak luar gitu ya Bang. Kenapa gitu? Ya kalau dari perspektif kami nasi darurat Padang, ya sesimpel dia kondisinya sedang darurat gitu. Oke. Darurat itu kan bukan berarti buat orang yang miskin aja gitu. Iya. Ya memang butuh di saat itu berarti ya Bang. Darurat itu bisa menimpa siapa saja gitu. Saat ini aku mungkin punya uang buat makan 3 hari ke depan. Kalau 1 jam kemudian dapat musibah dan uang itu harus keluar, jadi otomatis aku dalam kondisi darurat kan? Benar. Gitu. Oke. Mahasiswa yang misalkan dikirim biasanya tanggal 1, tapi tanggal 29 sudah habis, berarti kan dia kondisi darurat. Ya, gitu. Atau pekerja yang biasanya dapat gaji itu tanggal 25. Tanggal 21 sudah habis. Itu kan kondisinya darurat juga gitu. Oke, Bang Peter. Lapar, malu. Benar. Bang Peter tahu nggak tentang kejadian mahasiswa yang di Kampung Jawa dalam bulan kemarin tuh yang ditemukan meninggal dunia? Oktober ini juga nih Bang kejadiannya, yang di veteran. Iya, aku sempat dengar juga itu. Sempat dengar, tapi sempat baca dari berita. Oke, tapi di sana itu nasi darurat Padang sempat untuk berpartisipasi sebelumnya atau gimana Bang? Atau memang ya dari berita aja nih taunya? Saya dapat informasinya dari berita aja gitu. Berarti belum beliau almarhum itu belum sempat kontak gitu ya? Belum pernah ada kontak ke kami. Karena jangkauan kami kan sebelum ini tuh ya cuma yang tahu-tahu aja lah. Ya TTA ya? Iya, TTA gitu kan. Nah, aku penasaran ya dengan gerakan Abang tuh pemberantas kelaparan gitu. Dengan berita tersebut gimana tuh Bang? Kayak di perasaan Abang melihat berita tersebut? Ya udah pasti sedih sih, bisa terjadi gitu kan. Tapi ya apapun penyebabnya ya gitu. Sebuah kehilangan tuh bukan kondisi yang nyaman lah buat kita ini kan. Walaupun kita nggak kenal, tapi menurut aku ya mungkin akan bisa kita rawat gitu kalau kita tahu. Kalau tahu sejak awal ya, tahu lebih dulu gitu ya. Iya gitu. Oke. Nah tapi penasaran juga nih Nat dan juga Bang Peter. Kita kan ada program makan bergizi gratis nih dari pemerintah yang salah satu tujuannya itu adalah untuk mengurangi angka kelaparan dan juga malnutrisi tadi ya. Nah sedangkan kasusnya kita tahu dari nasi darurat Padang ini yang banyak kelaparan itu malahan mahasiswa. Nah kalau dari menurut Bang Peter sendiri nih, benar. apakah sebenarnya yang lebih membantu itu si MBG ini harus kita sosialisasikan juga buat mahasiswa atau cukup nasi darurat aja nih? Gimana menurut Bang Peter? Kalau menurut saya ya, MBG tuh udah program yang bagus gitu. Bagus untuk tujuan tadi ya, untuk memberantas kurang gizi tadi. Kemudian juga untuk menggerakkan ekonomi di bawah juga bagus banget gitu. Ya lain daripada ada ditemukannya kasus-kasus keracunan dan lain sebagaimananya, ya itu teknisnya saja yang harus diperbaiki gitu kan. Inti dari programnya sudah sangat bagus lah gitu. Kita mesti mendukung program pemerintah yang bagus.
kalau bisa kita kasih saran yang lebih baik lagi kan, supaya lebih bisa membangun lagi gitu. Kalau harus nyampe ke mahasiswa atau enggak nih, ini yang harus jadi perdebatan gitu kan. Iya, soalnya kan case-nya kita ngeliat kalau dari nasi darurat ini ternyata pelabaran itu mahasiswa. Iya, yang Iya, betul. jasanya mahasiswa mostly kan. Iya, mostly pengguna jasa kami tuh mahasiswa gitu. Anak SD nggak ada kan? Belum pernah. Oh, sejauh ini belum. Belum pernah. Belum Oke, pernah. boleh dipikirin nih untuk Gerindra. Nah, aku mau nanya Bang Peter, apa sih harapan Bang Peter dari gerakan yang udah Bang Peter inisiasi nih? Tapi ke depannya tuh harapan untuk masyarakatnya yang kelaparan atau untuk komunitas Abang sendiri ada nggak? Harapannya ya. Harapannya aku pengen program ini tuh terus berlanjut. Amin. Bisa konsisten terus. Karena yang darurat akan selalu terjadi. Kecuali mungkin kalau sudah tidak ada yang lapar, baru aku mau berhenti. Oke. Tapi kan ini base-nya masih di Padang ya Bang ya. Karena video terbarunya kebetulan aku baru lihat tadi nih Nat. Ada videonya, Bang bisa dianterin keluar Padang gak Bang? Itu kan jawabannya masih di kota Padang aja. Pakai video Fadli Amran ya kalau gak salah ya. Nah itu untuk rencana kedepannya apakah akan menjangkau di luar Padang atau ya buat beberapa waktu ke depan itu masih Padang aja atau gimana Bang? Saat ini kami fokuskan ke Kota Padang dulu ya. Kota Padang dulu berarti tempat ya Kota Padang ini aku sudah membumi di sini. Gitu. Ada unsur personalnya ternyata. Ya gitu. Aku cinta kota ini. Aku cinta Padang. I love Padang ya. Iya. Sama makanannya. Dan makanannya. Dan semua seisi unsur kotanya. Padang. Taplaunya. Oke. Pantainya, pokoknya itulah. Kalau pengen berkembang atau enggak, pastinya pengen. Tapi yang paling penting aku pengen jadi yang pengen melakukan yang terbaik dulu di sini. Kalau nanti dirasa cukup, mungkin aku akan coba membuat jejaring yang lebih luas gitu ya. Jejaring yang lebih luas lagi. Saat ini sudah pernah ada beberapa orang yang hubungin aku, boleh nggak bikin nasi darurat Bukit Tinggi gitu. Aku bilang boleh. Program nasi darurat ini bukan milik siapa-siapa. Gitu. Aku tidak mengklaim program ini sebagai program aku. Karena Tasya bisa, Kak Putih bisa. Oke. Nanti sore kalau ada yang lapar Kak Putih ini bantu. Kak Putih berarti bagian dari nasi darurat Padang. Rencananya nanti sore mau di Wonder Woman. Tasya langsung bergabung. Oke. Kayaknya cukup nih Bang, kayak semua pertanyaan kita terkait nasi darurat udah terjawab banget nih. Karena ini mewakili pertanyaan masyarakat juga ya. Siapa sebenarnya di balik topeng Spider-Man ini? Iya, ini boleh kita reveal? Enggak boleh. Enggak boleh. Stay misterius ya. Biarkan begini aja. Biarkan Peter Parker jadi Peter Parker. Oke deh. Gitu. Tapi kok hari ini topengnya hitam nih Bang? Biasanya kan kita ngelihatnya merah ya. Ada merahnya. Oh ya. Nah, kebetulan I'm a big fans of Spider-Man. Gitu. Jadi aku punya beberapa topeng. Oke. Kira 2 orang gitu kan? Ya kok ini bakalan datang 2 nih. Hitamnya gitu kan. Ganti skin ya. Ganti skin. Tergantung mood aja mau yang mana. Aku punya yang merah, punya yang hitam, punya yang lain lagi. Aku suka Spider-Man. Wah, keren. Dan itu dijadikan motivasi untuk melakukan kebaikan, Nat. Bener banget. Memang keren sekali. Oke, Nat, kita bakal ngapain Bang Peter deh? Bener, kita bakalan masuk ke sesi games nih. Oke. Oh ya. Iya, kita ada gamesnya Bang. Menarik. Nama gamesnya itu pertanyaan Neti. Oke. Aku kenal Neti nggak? Neti siapa sih? Itu apa? Netizen ya? Oh iya, Neti. Oke. Jadi kita udah include beberapa pertanyaan yang ditanya netizen nih Bang di berbagai platform. Nah, kita udah memasukkannya ke dalam sebuah Fishball ini Bang. Oke. Nah, isinya ini pasti pedas nih Bang.
Bang Peter siap nggak? Udah nyiapin mental gak nih? Ayo kita coba. Kayaknya di balik topengnya ada kekhawatiran mendalam sepertinya ini. Gitu ya. Oke, silahkan. Aku pilih satu ya. Iya, ada kertasnya. Yang kertasnya. Oke, aduh. Apa ya itu? Biar aku bacain deh nanti kita gitu. Biar surprise ya. Iya. Oke. Boleh aku bantu? Apa tuh Nat pertanyaannya? Oh, masih nggak pedes nih, Put. Waduh. Oke. Aduh. Nih, ceritain dong, Bang. Sosok inspirasi di balik aksinya. Apa tuh? Spider-Man ya? Sosok inspirasi ya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Walaupun aku pakai topeng Spider-Man, nasi darurat dan Spider-Man ini dua hal yang berbeda gitu. Oh, dua hal yang berbeda. Ini cuma cara aku untuk tidak diketahui siapa-siapa gitu. Kalau topengnya sendiri, aku sudah punya dari sebelum nasi darurat lahir. Jauh sebelum. Gitu. Nah, jadi pastinya banyak ini yang nanya gitu kan. Karena pakai topeng dan aksinya itu mulia seperti itu lah. Tiba-tiba muncul gitu ke daratan gitu kan. Jadi orang ini siapa sih inspirasinya gitu? Rupanya nggak ada ya. Kalau yang menginspirasi untuk nasi darurat sih sebenarnya nggak ada. Memang dari diri sendiri Inisiatif tadi. sendiri ya. Ya. Oke, karena kurang pedes nih Nat. Ya, Oke. Lagi. Lagi Aku mau lagi. tagihan ternyata ya. Aku mau lagi. Ada yang pedes dong. Please yang pedes ya. Oke. Oh, mau baca sendiri aja Bang? Atau kita aja biar putih lagi surprise ya. putih. Oke. Jangan. Sabar dong Bang. Oke. Pedes nggak, Bud? Waduh, ini nggak pedes sih. Tapi ini pertanyaannya memang kayaknya banyak kita tanyain juga nih Bang. Boleh gabung nggak Bang? Soalnya gabut banget nih di rumah katanya. Boleh banget. Boleh banget, siapapun mau gabung, gas join. Gas join ya. Hubungin nomor WhatsApp kami yang ada di bio sosial media kami ya, di TikTok sama di Instagram ada. Langsung hubungi aja. Langsung hubungi aja. Bisa. Berarti Bang, aku mau join gitu. Syaratnya gimana? Berpenampilan menarik masuk? Oh, tidak. Oh, nggak ada syarat. Tidak ada syarat untuk berbuat baik, teman-teman. Oke, good banget nih. Oke, karena of the day. Tidak ada syarat untuk berbuat baik. Benar banget. Karena nggak pedas lagi ya Nati. Lagi boleh. Kayaknya Bang Peternya juga semangat nih. Sampai keluar. Boleh. Oke, lihat nih. Boleh? Nat, bantu. Oke. Aduh, bener. Pedas. Waduh. Apa tuh? Paling kalau udah banyak followers dilepas tuh topengnya. Gimana tuh? Dibilang mau pansos nih kayaknya. Aduh, ini neti banget sih yang ngetik ini. Aduh, neti banget. Gimana nih tanggapannya Bang Peter? Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak. Karena tadi aku bilang kan Peter Parker tuh biarkan jadi Peter Parker gitu. Ya di balik topeng ini Peter Parker. Di balik topeng ini tuh bisa siapa saja kan? Itu bisa jadi temannya Natasha, kita nggak tahu. Bisa jadi tetangga kalian. Iya. Bisa jadi keluarga kalian, bisa jadi teman kalian. So itu aku mau breakdown lagi nih dari pertanyaan itu ya Bang. Kan katanya kalau followersnya banyak bisa jadi aja reveal wajah dan benar. Mungkin ya attention dari si pertanyaannya itu bahwa kebaikannya ini adalah pencitraan berarti ya maksudnya. Itu gimana tuh? Keuntungan sendiri ya. Gimana tuh Bang Peter merespon itu? Kayaknya kalau ada orang ngomong begitu lebih baik nggak direspon kan? Biarkan aja ya. Biarkan aku fokus dengan nasi daruratnya. Dia fokus dengan hujatannya gitu. Ya, biarkan aja nggak apa-apa. Memang begitu pengen ngomongnya ya biarkan saja. Nah, ini ada satu lagi nih, kita habisin apa gimana nih Nat? Boleh habisin. Habisin, oke kayaknya. Selesaikan. Oke, boleh deh Bang, satu lagi. Tinggal satu. Aduh, karena tinggal satu susah ya. Aduh, mana nih? Oke, terakhir. Oke, boleh Put. Apakah sepedas yang tadi? Kita coba lihat. Aduh, ini nggak pedas ternyata. Tapi
terima jasa kurir nggak bang? Jadi pengennya tuh partnya tuh jadi kurirnya aja. Kayaknya pengen jalan-jalan nih Iya, bang. lebih ke jalan-jalan ya. Beberapa ada yang ngechat, bang boleh nggak ditemenin aja keliling kota Padang gitu. Boleh nggak ditemenin aja makan. Saat ini belum bisa teman-teman. Oke. Kenapa? Boleh nggak tahu alasannya? Untuk menjaga integritas Oh benar. Nasdi Darurat Padang. Oh benar. Oke. Karena tujuannya adalah Bisa gitu-gitu ya sebenarnya ternyata ya. Iya. Oke, games kita udah selesai. Games is over. Udah dilahap habis nih 5 pertanyaan kita Nat. Sama Peter. Benar-benar Peternya juga kepo ya. Apa sih pertanyaan netizen gitu? Iya. Selama ini aku jarang bacain komen kan. Oh gitu. Dan disinilah kita sajikan bang. Terima kasih banyak. Telah merangkum ya. Jadi tahu kan apa aja sih pandangan orang ke gue gitu ya. Kan, ya. Oke, thank you banget ya Bang Peter. Kita udah gak kerasa nih, mungkin udah 2 jam kali ya kita ngobrol. Bener. Atau mungkin 2 hari. Oh kelamaan. Kalau 2 hari lapar ya kerasa. Iya, kita yang butuh Peter dong. Kita di sini. Oke, thank you ya Bang Peter atas kunjungannya nih ke podcast Buka Kata. Dan pastinya kita doakan untuk aksi Bang Peter tuh berjalan lancar ke depan. Bener banget. Terima kasih banyak. Dan semoga makin banyak juga yang mendukung kegiatan ini dan juga kegiatannya makin besar dan makin berdampak lah untuk Sumatera Barat ke depannya. Amin. So kita boleh lihat ke kamera dulu. Dadah. So, baiklah si people. Dan terima kasih sudah main ke podcast kita Bang Peter. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Putih dan juga Nata. Dan juga Peter Parkir. Dan sampai jumpa. Bye. Oh, terus. Okay, let's go.